Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di Persekutuan Doa Pagi. Mari kita memulai pagi hari ini dengan sebuah kesadaran bahwa kita adalah milik Tuhan dan Tuhan memanggil setiap kita untuk bersekutu dengannya. Kita nyanyikan dari KJ 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur, kami disadarkan dan diingatkan kembali bahwa kami adalah kepunyaan Allah, bahwa kami adalah anak-anak yang Engkau cintai, yang Engkau berikan rahmat keselamatan. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan, memohon bimbingan dan tuntunan Tuhan. Ketika kami mau semakin mengenal Engkau, kami mau semakin dekat dengan Engkau. Melalui pembacaan firman yang akan kami baca dan juga renungkan, kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami, sehingga melalui pembacaan ini kami boleh semakin mengenal Engkau. Kami boleh semakin menumbuhkan rasa cinta kami untuk semakin dekat dengan Engkau.
Dan kiranya Engkau jugalah yang menolong kami, memberikan pemahaman, hikmat, dan pengertian, sehingga kami bukan hanya mengerti, namun juga kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang kami mohonkan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat yang pertama sampai 11. Mazmur 32 ayat yang pertama sampai 11. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu pada waktu kesesakan. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, banjir itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai semua yang tulus hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pernahkah di dalam kehidupan kita mendengar ungkapan-ungkapan seperti kamu bodoh, kok kamu kelihatan gendutan ya? Dan kira-kira siapa yang bilang kalimat itu kepada Anda? Apakah kita masih mengingatnya? Siapa yang mengatakan hal-hal itu kepada kita? Kalimat itu tidak jarang diucapkan oleh orang-orang terdekat kita. Bahkan bisa saja hal itu dikatakan oleh keluarga kita sendiri, orang yang paling dekat dengan kita. Tampaknya biasa ketika disampaikan, tetapi akibatnya bisa menjadi luka batin. Luka batin adalah luka yang menyakitkan hati karena peristiwa tidak enak atau karena penderitaan di masa lalu. Lukanya nggak kelihatan, tetapi rasa sakitnya masih sangat terasa. Bahkan untuk pemulihannya bisa sangat lama sekali. Karena banyak dari kita yang ingat dan menyadari kita tersakiti, tapi lebih memilih untuk memendam atau melupakan. Kita lebih milih memendam luka yang kita rasakan, karena mungkin saja ketika apa yang dilakukan tidak dihargai, tapi kita berpikir untuk memendam karena nggak mau terjadi keributan di rumah. Atau ketika janji tidak ditepati, ketika ada orang yang mengkhianati, sakit hati, tapi kita lebih memilih untuk berusaha melupakannya. Atau ketika kita tidak dipercaya, sakit hati sih, tapi kita lebih milih untuk abaikan saja. Dan akibatnya pemulihan dari luka tersebut menjadi terhambat, menjadi sangat sulit dilakukan dalam hidup kita. Mau mengampuni orang yang menyakiti, tapi waktu ingat ternyata masih amat menyakitkan. Bukannya kita memulihkan luka kita, tapi malah jadi membuka luka lama. Akhirnya kita menjadi orang yang takut, yang ragu-ragu, takut tersakiti lagi, ragu-ragu mau percaya kepada orang.
atau takut dikecewakan lagi. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua, pemulihan menjadi terhambat bagi pemazmur yang memilih untuk berdiam diri. Kalau kita melihat dari pembacaan kita ayat 3 sampai 4, ia sadar bahwa dirinya terluka dan menyembunyikan dosa yang dilakukan, namun ia lebih memilih untuk berdiam saja, memendamnya. Artinya nggak berani mengakui kepada diri sendiri dan kepada Tuhan bahwa dirinya terluka. Akibatnya, yang disampaikan oleh pemazmur dalam bacaan kita adalah jiwanya semakin tertekan, nggak bahagia, menjadi lesu dan suka mengeluh terus, seolah tidak ada kebaikan yang terjadi di dalam hidupnya. Dan karena itu pemazmur sadar kalau dia nggak bisa terus-terusan berdiam diri, nggak bisa lagi memendam apalagi melupakan. Karena itu hanya akan membuat dirinya semakin terjatuh ke dalam kepedihan yang membebani. Tidak bisa merasakan karya kebaikan Allah dalam hidupnya. Lalu apa yang dilakukan pemazmur dalam bacaan kita? Pemazmur mengungkapkan bukan hanya menggambarkan bagaimana pemulihan dapat terhambat jika hanya berdiam diri, tetapi juga pemazmur memberitahu kepada kita bagaimana caranya kita dapat mengalami pemulihan dari Allah. Yang pertama di ayat yang ke-6 yang disampaikan. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu pada waktu kesesakan. Berani jujur di dalam doa. Pemazmur tahu ketika ia mau jujur di hadapan Allah, ia akan mendapatkan kelegaan. Karena itu pemazmur membawa luka dan kesesakannya kepada Allah melalui doa. Doa bukan saja bicara tentang apa yang kita harapkan dan inginkan, menyampaikan apa yang kita mau Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi lewat doa menjadi cara kita menyampaikan segala kepahitan, kesesakan, dan penderitaan yang dialami. Allah akan merengkuh dan menerima diri kita seutuhnya, tanpa penghakiman, tanpa memberi penilaian, tapi justru Tuhan yang akan memberikan kelegaan di dalam hati kita. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, berani menerima diri apa adanya. Di ayat yang 8 dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Apakah dengan jujur akan membuat kita kemudian langsung pulih dari luka kita? Iya, tentu. Tapi kalau dari yang disampaikan pemazmur dalam ayat 8, kita mendapati bahwa Tuhan mau mengajar dan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Dan ini yang perlu kita sadari, bahwa setiap kita punya jalan yang berbeda-beda. Setiap pribadi punya luka yang berbeda-beda. Maka jujur juga perlu dibarengi dengan penerimaan. Menerima diri sendiri bahwa kita memiliki pengalaman yang menyakitkan. Dengan menerima, artinya kita mau merengkuh, kita mau pulih dari luka tersebut. Orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri, belum bisa menerima lukanya. Dan karena itu, pemazmur menyampaikan, ketika kita mau menerima diri kita, di ayat yang 9 dikatakan, kalau misal kita tidak bisa terima luka kita seperti hewan garang yang harus dikekang dan dikendalikan. Kedengarannya nggak enak ya Ibu Bapak dan saudara-saudari semua, tapi yang dimaksud pemazmur ialah tidak menerima diri apa adanya membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Seperti hewan liar yang harus dikendalikan. Padahal dalam iman kita, kita ini adalah domba-domba dan Allah lah gembala yang membimbing dan menyertai kita. Seperti yang disampaikan oleh pemazmur, mata Allah tertuju kepadamu. Setiap pribadi diberi perhatian oleh Allah. Nah, dengan menerima luka yang kita alami, menolong kita menjadi pribadi yang mau menerima orang lain. Karena kita tahu rasa sakitnya, kita tahu bahwa kita bukan pribadi yang sempurna, tetapi diampuni dan diterima oleh Allah.
maka ketika kita memandang orang lain atau keluarga kita sendiri, kita dapat menerima ketidaksempurnaan mereka. Kita tahu bahwa orang itu punya luka batin, dan ketika kita tahu, kita tidak lagi menghakimi mereka, tapi kita justru dapat menolong mereka menemukan kasih pemulihan Tuhan. Dan yang terakhir, ibu bapak dan saudara-saudari semua, berani diubahkan. Dari mana sih kita tahu bahwa kita sudah berpulih dari luka batin kita? Perubahan dalam hidup kita. Pemulihan terjadi saat kita mau memberi seutuhnya kehidupan kita kepada Allah. Memberi setiap pengalaman menyakitkan untuk Allah ubah menjadi berkat yang mengubahkan diri kita, juga orang lain. Tidak ada lagi alasan untuk mengeluhkan luka-luka kita dan bahkan menahannya di dalam penderitaan ketika kita hanya berdiam saja. Karena ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Ia yang merengkuh dan mengubahnya menjadi kesukaan. Seperti Kidung Kesaksian nih di PKJ 200. Ku diubahnya. Kita memang dipanggil untuk menyerahkan kehidupan kita ke Tuhan agar diubahkan. Sehingga hidup kita menjadi semakin serupa dengannya. Kalau dibaca liriknya, ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap, yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap. Ibu, bapak, dan saudari-saudara semua, ketika kita belum berpulih, mungkin kegemaran kita adalah mengeluhkan penderitaan yang kita jalani, mengeluhkan mengapa orang-orang di sekitar kita berbuat hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Mengeluhkan bagaimana ucapan mereka, tindakan mereka begitu menyakiti hati kita. Tapi ketika kita mau memberikannya dan menyerahkannya kepada Tuhan, dan menerima bahwa kita pernah disakiti oleh orang lain, maka keluhan rasa sakit itu diubah menjadi sebuah cerita yang baru. Sebuah cerita di mana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Sebuah cerita di mana kita menyadari bahwa kita hanyalah manusia yang lemah, yang Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Ketika ada luka batin yang kita alami, kita tahu bahwa ternyata rasanya disakiti itu tidak enak. Maka kita mau orang-orang yang juga merasakan sakit yang sama tidak hidup dalam penderitaan yang lebih lama lagi. Dan karena itu ketika kita serahkan, kita diubah dan kita menjadi milik Tuhan. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain menjadi milik Tuhan, yang tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi dan mengerti setiap kondisi di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak, kanvas kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Dia yang mengetahui rancangan, tujuan atas hidup kita. Serusak apapun kita oleh luka-luka yang kita jalani, yang kita alami, selalu ada harapan untuk mengalami pembaruan dan pemulihannya. Maka, mulai dari diri kita sendiri, dengan kejujuran menerima hidup kita dan menyerahkannya kepada Tuhan yang akan mengubahkan setiap pribadi kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Dan kiranya Tuhan memulihkan kita semua. Amin. Mari kita naikkan pujian dari PKJ 200, ku diubahnya saat ku berserah. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah
berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami hidup di tengah-tengah dunia yang begitu rapuh, di mana setiap luka yang kami punya bisa bergesekan dengan orang lain dan bahkan menimbulkan luka yang baru bagi orang lain. Ketika kami berelasi, berjumpa dengan orang-orang terdekat, kami sungguh rentan untuk tersakiti, Tuhan. Namun, kami juga mau bersyukur karena kami percaya bahwa setiap luka yang kami alami ini dapat Tuhan pakai dan ubahkan untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan bahkan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang lebih berempati, yang lebih bisa menjadi manusia yang bisa berempati kepada orang lain. Karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan untuk Tuhan bentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh, yang terus dapat mengolah setiap luka kami menjadi berkat, menjadi cerita yang membawa kesukaan, yang menunjukkan betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami mau berdoa untuk Pak Bambang dalam perawatan di rumah sakit. Kami mau berdoa untuk pemulihan Bapak Kunjung, untuk rencana operasi Bapak Yason Lase, dan kiranya kami juga mau berdoa untuk Pak Beni, suami Bu Lili, yang berada di Melbourne, yang saat ini sedang mengidap sakit CA. Kiranya Tuhan, di dalam rasa sakit, di dalam kelemahan tubuh yang mereka alami saat ini, ada harapan yang tidak mati, melainkan terus berkobar. Karena mereka memiliki Allah yang setia di dalam kehidupan mereka. Allah yang hadir memberikan kekuatan dan topangan. Kiranya Tuhan, Engkau yang juga memberikan kekuatan bagi keluarga yang mendampingi. Dan Engkau adalah Allah, Tabib Agung, yang dapat memulihkan segala penyakit. Maka biarlah kehendak-Mu, pemulihan-Mu, yang boleh terjadi bagi saudara-saudari kami ini. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk kebaktian Padang Persekutuan Dewasa yang akan diadakan tanggal 26 Juli di 5G Resort. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkarya di dalam setiap persiapan, bahkan ketika ibadah dilaksanakan. Kiranya keakraban, kebersamaan, keceriaan, dan sukacita boleh dirasakan oleh setiap orang yang hadir dan terlibat. Dan kiranya mereka boleh semakin mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau, dan bahkan boleh semakin bertumbuh. Kami juga mau berdoa untuk bulan musik di Agustus tahun 2023. Kiranya Tuhan, untuk segala persiapan, ibadah,
untuk segala hal yang harus dilatih. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Engkau juga yang berkarya sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik. Dan kiranya bulan musik ini boleh memberi warna dan membuat kami boleh semakin bersyukur bahwa kami punya banyak alat musik, kami bisa memuji Tuhan dengan berbagai alat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara, untuk pemulihan baik ekonomi, sosial, politik, untuk segala persiapan tahun politik di tahun depan. Tuhan yang hadir dan Tuhan yang berkarya di dalam setiap hal yang kami kerjakan, para pemimpin kami lakukan, Tuhanlah yang tolong mereka. Sehingga kami boleh menjadi bangsa dan negara yang semakin sejahtera, yang kiranya boleh terus memberikan damai dimanapun Engkau tempatkan kami, dimanapun para pemimpin yang Engkau pilih, kiranya juga dapat berkarya bersama-sama menjadikan bangsa dan negara ini boleh semakin menjadi baik. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari semua, selamat memulai hari ini dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.